materi ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami pengertian bernapas, yang kedua memahami organ sistem pernapasan, dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, apa itu bernapas? Nah, pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen dari udara untuk proses oksidasi biologi serta pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai sisa hasil oksidasi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi biologi digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang berikut reaksi oksidasi biologis yaitu C6H12O6 atau sugar tambah N6O2 atau oksigen sehingga menghasilkan N6CO2 tambah N6H2O sehingga menghasilkan energi. Baik, yang berikut kita masuk pada organ-organ yang digunakan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Nah, yang pertama hidung. Pada hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Yang kedua, terjadinya penyesuaian suhu dan udara. Yang kedua faring. Faring merupakan saluran yang melanjutkan udara dari hidung ke laring. Yang kedua sebagai jalur masuk udara dan makanan. Dan yang ketiga sebagai ruang resonansi suara dan tempat tonsil. Yang berikut ada laring atau pangkal tenggorokan yang merupakan bagian atas tenggorokan dan tersusun atas katup atau epiglotis dan sejumlah tulang rawan membentuk jakun. Yang kedua, di dalam jakun terdapat selaput suara yang terdiri dari dua lipatan yang sangat elastis yaitu pita suara. Yang ketiga, katup epiglotis yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Yang berikut trakea atau batang tenggorokan yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi melindungi trakea dan membuatnya dapat tegak tetapi lentur. Di dalamnya terdapat rambut getar yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang ikut masuk bersama udara agar tidak masuk ke paru-paru. Yang berikut bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus merupakan percabangan trakea yang masing-masing memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang kedua, memiliki bentuk tulang rawan yang tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Yang berikut pada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus di mana pada ujung-ujungnya terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Yang terakhir yaitu paru-paru. Pada paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dengan 3 lobus dan paru-paru kiri dengan 2 lobus. Selaput pembungkus paru-paru disebut sebagai pleura. Nah, di dalamnya terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang berikut mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, pada saat pernapasan berlangsung terdapat 2 mekanisme, yaitu yang pertama menghirup udara atau inspirasi atau inhalasi, sedangkan yang kedua menghembuskan udara atau biasa disebut dengan ekspirasi atau ekshalasi. Yang berikut jenis pernapasan ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanisme inspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat dan rongga dada akan membesar. Kemudian pada mekanisme ekspirasi, pernapasan dada terjadi pada saat otot antar tulang rusuk mengendur atau relaksasi, kemudian rongga dada mengecil dan tulang rusuk turun.